Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Ilham Fauzi Damanik dengan NIM 200510100. Nah, yang saya hormati Bapak Romi Asmara selaku dosen pembimbing di mata kuliah Praktek Perlindungan Perempuan dan Anak di kelas 7B, dan saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan hasil daripada tugas saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku dalam Penyalahgunaan Narkotika. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan narkotika. Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Menurut Undang-Undang Narkotika, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Jadi, apabila kita salah gunakan, maka nantinya akan berdampak yang buruk bagi kita, seperti menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belakangan ini marak terjadi dan perlu mendapatkan perhatian khusus baik oleh keluarga, pemerintah, maupun masyarakat adalah anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terutama bagi dirinya sendiri, di mana anak sebagai pengguna narkotika. Penyebaran narkotika yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat dan pelosok desa telah sampai menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah. Anak-anak secara tidak sadar mereka telah terlibat dengan penyalahgunaan barang yang sangat berbahaya hanya karena faktor ikut-ikutan kepada orang yang dewasa. Lalu yang seperti yang kita ketahui bahwasanya faktor-faktor penyebab daripada adanya penyalahgunaan narkotika. Yang pertama yaitu penyebab dari diri sendiri. Seperti yang saya ketahui bahwasanya yang ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru, dorongan ingin berpetualang, mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibat di kemudian hari, dan tidak ketahuan akan bahaya narkoba. Lalu yang kedua yaitu penyebabnya. Faktor-faktor penyebabnya yaitu penyebab yang bersumber dari keluarga ataupun orang tua. Salah satu ataupun kedua orang tua adalah pengguna narkoba tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, keluarga tidak harmonis, ataupun tidak ada komunikasi yang terbuka dalam anaknya. Lalu yang ketiga, penyebab dari teman, kelompok, ataupun sebaya. Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba, adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba, adanya ajakan ataupun rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba, paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba, karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan, ingin menunjukkan perhatian kepada teman. Lalu yang terakhir yaitu faktor penyebabnya karena penyebab yang bersumber dari lingkungan. Nah, masyarakat tidak acuh ataupun tidak peduli longgarnya pengawasan sosial masyarakat, penegakan hukum yang lemah, banyaknya pelanggaran hukum, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, menurunnya moralitas masyarakat, banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen, banyaknya pengguna narkoba sekitar tempat tinggal. Lalu setelah itu, adapun dampak-dampak dalam penyalahgunaan narkotika pada anak yaitu yang pertama, gangguan kesehatan fisik. Seperti yang saya ketahui bahwasannya ada banyak dampak buruk penggunaan narkoba bagi kesehatan fisik generasi muda, terkhususnya bagi anak. Banyak jenis obat terlarang tersebut yang memiliki efek merusak pada organ tubuh seperti hati, paru-paru, dan otak. Misalnya bahaya penggunaan narkoba seperti kokain bisa meningkatkan resiko serangan jantung, stroke, dan kejang. Sementara penyalahgunaan ekstasi bisa meningkatkan resiko gagal hati dan gagal jantung. Lalu yang kedua, dampaknya yaitu gangguan kesehatan mental karena pengguna narkoba. Karena obat-obatan terlarang bisa mengganggu perkembangan otak orang-orang yang berusia muda, terkhususnya bagi anak. Resiko mereka mengalami gangguan kesehatan mental pun akan menjadi meningkat. Studi menunjukkan bahwa penggunaan narkoba bisa meningkatkan resiko terjadinya gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan bipolar. Obat-obat tersebut bisa memicu pada psikosis, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami gangguan persepsi, pemikiran yang tidak rasional, dan hilangnya kontak dengan realitas. Lalu yang ketiga, masalah dalam pendidikan karena penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba bisa berdampak buruk pada pendidikan generasi muda, terkhususnya bagi anak. Hal itu karena mengkonsumsi obat-obat terlarang secara berlebihan bisa mengganggu konsentrasi, mempengaruhi kemampuan belajar, dan menyebabkan absensi yang tinggi nantinya di sekolah.
Hal ini dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik, kesulitan dalam menyelesaikan tugas, dan bahkan anak bisa menjadi putus sekolah nantinya. Lalu dampak yang selanjutnya, hubungan sosial akan menjadi terganggu. Banyak penyalahgunaan narkoba juga bisa mempengaruhi hubungan sosial generasi muda. Obat-obatan tersebut menyebabkan perubahan perilaku, ketidakstabilan emosional, dan ketidakmampuan untuk menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman, dan masyarakat sekitarnya. Lalu dampak selanjutnya yaitu terlibat dalam perilaku yang berisiko. Bahaya penyalahgunaan obat terlarang juga bisa membuat orang-orang yang tidak bisa memiliki penilaian ataupun pemikiran yang baik dalam interaksi sosial dan pribadi. Itulah mengapa orang muda menggunakan narkoba, sering terlibat dalam perilaku berisiko seperti aktivitas seksual berisiko tinggi, seks tidak aman, ataupun kehamilan yang tidak direncanakan. Lalu dampak yang terakhir yaitu keterlibatan dalam kriminalitas. Berada dalam pengaruh obat-obatan terlarang juga bisa meningkatkan risiko orang-orang muda, khususnya bagi anak, terlibat dalam kegiatan kriminal. Hal itu karena ketergantungan narkoba membutuhkan sumber daya finansial nantinya. Beberapa orang yang terjerumus dalam penggunaan narkoba bisa terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti nantinya mencuri, perdagangan narkoba, dan kekerasan. Dampak negatif ini tidak hanya berlaku bagi pengguna saja, tetapi juga bisa merusak keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, lalu saya di sini akan menjelaskan bentuk sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang sering digunakan dan dijatuhkan oleh hakim terhadap perbuatan pidana. Bukan saja pelakunya orang dewasa, tetapi juga dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Pidana bagi anak tentu berbeda dengan pidana jika pelaku kejahatan itu dilakukan oleh orang dewasa. Pemberian sanksi terhadap anak merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan diusahakan tidak menimbulkan korban penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi dan pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi ataupun ide daripada konsep double track system. Nah, bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak lahir dalam rangka agar semakin meningkatkan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah segala kejahatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan yang dapat diberikan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika seperti pertama dalam pemilihan penyidik jika memiliki syarat tertentu dalam perkara anak. Kedua, ketika anak ada pada saat pemeriksaan perkara anak di pengadilan telah diberikan perlindungan hukum berupa pendampingan oleh penasihat hukum, pembimbing masyarakat, dan orang tua kandung dari anak. Ketiga, dalam perkara anak tersebut identitas anak wajib dirahasiakan demi kesehatan mental dan keselamatan diri anak tersebut. Dan terakhir, dalam penjatuhan putusan. Pada hakikatnya segala bentuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk juga ketika berhadapan dengan hukum dengan perkara narkotika, maka harus dengan memprioritaskan kepentingan yang terbaik bagi anak. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara menjamin adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yaitu penyalahgunaan narkotika yaitu menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Baik, sampai di sinilah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Katakan tidak pada narkoba. Hidup yang bahagia adalah hidup yang bersih tanpa narkoba. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berantas narkoba. Karena memberantas narkoba ataupun memutus rantai daripada pengedaran narkoba merupakan salah satu program daripada pemerintah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.